Salam sugeng rawuh di channel saya, channel Demang Suro. Pada kesempatan kali ini saya pribadi ingin berbagi rawatan anis merah. Dari mulai kita sortir anakan atau terotolan, terus persiapan sangkar dan aksesorisnya, terus rawatan harian, extra fooding, kegunaannya atau manfaatnya untuk anakan apa, terus nanti rawatan selanjutnya yaitu rawatan harian yang sudah kita patenkan atau istilahnya itu kita rawat secara teratur hariannya seperti apa. Terus nanti ketika terotolan tersebut sudah memasuki fase atau tahapan atau kondisi bunyi, mungkin lepas trotol, terus nanti mabung seperti apa, ketika habis mabung seperti apa. Nah, terus untuk mempersiapkan dilatih di lapangan itu seperti apa kondisinya, kita harus memantau piaraan kita atau peliharaan kita itu dengan teliti. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu kemarin sudah sebenarnya konten ini atau video kali ini perawatan sudah saya berikan secara terperinci per kondisi burung masing-masing, yaitu sebelum konten ini saya buat sudah saya buatkan perawatan semua dalam fasenya masing-masing piaraan kita atau peliharaan kita, yaitu anis merah itu sudah saya buatkan. Namun ini konten ini saya buat supaya lebih mempermudah atau pemirsa lebih memahami singkat pembicaraan, yaitu lebih fokus ke satu konten, tetapi konten tersebut sudah mewakili beberapa konten yang sudah saya buat kemarin-kemarin. Mari kita bahas satu persatu, yaitu kita sortir trotolan. Sortir trotolan itu yang paling utama adalah kita pastikan terlebih dahulu trotolan yang akan kita adopsi itu jantan. Biasanya sudah di sortir dari petaninya atau pengepulnya itu, dan saran saya ambillah trotolan atau anak-anak anis merah itu yang di tempat petani atau pengepul atau agen atau penjual trotolan itu yang berani menjamin garansi jantan. Itu kita lebih yakin, lebih mantap untuk mengadopsinya, dan lebih mempermudah kita untuk menyortir anakan tersebut bahwasanya pastinya kelamin jantan. Nah, setelah itu kita pastikan di katuranggan atau semua anggota tubuhnya, dari paruh, mata, kepala, tubuh, tidak ada kaki, tidak ada minusnya atau cirinya dari trotolan yang akan kita adopsi. Terus yang selanjutnya body. Kalau untuk body itu memang setiap perawat itu mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri. Tipikal body yang diinginkan itu seperti apa, itu tentunya mereka mempunyai keinginan sendiri-sendiri atau idaman atau body idaman sendiri-sendiri. Itu relatif, kita kesampingkan saja. Yang penting jantan dan tidak ada cacat di anggota tubuhnya, itu yang terpenting. Terus ketika kita sudah memilih dan mendapatkan anakan, yaitu tahap selanjutnya kita mempersiapkan sangkarnya atau wadahnya.
wadah itu bisa kotak, bulat, oval dan yang lainnya. Segi 6 mungkin ada, itu bebas. Yang terpenting aman, diusahakan jeruji-jeruji ataupun ring-ringnya itu halus supaya tidak menciderai atau melukai kaki burung atau paruh burung atau bagian kepala burung atau sayap atau bagian anggota tubuhnya secara keseluruhan, tidak melukainya. Nah, ada beberapa trik jika memang di situ ada kita mendapatkan trotolan anakan anis merah itu rengas, itu disarankan jeruji atasnya misal bulat itu yang rapat, ataupun kotak itu yang atasnya itu rapat. Karena apa? Trotolan yang rengas atau giras biasanya ketika berinteraksi oleh orang itu biasanya dia akan loncat-loncat kanan kiri depan belakang, dan loncatannya tersebut itu tidak mapan atau biasa nabrak jerujinya itu. Nah, di situ untuk lebih amannya biasanya misal ruji renggang, ketika trotolan tersebut nabrak atau naik ke jeruji bagian atas itu biasanya nyangkut kepalanya itu nyangkut. Nah, masuk tapi susah untuk lepas. Nah, ini untuk mengurangi resiko tersebut, itu biasanya perawat memilih sangkar yang ruji atasnya itu rapat. Atau biasa anis merah itu geraknya di bawah. Biasa di bawah, dia di bawah. Nah, itu yang atas bawah rapat. Nah, itu salah satu trik perawat untuk mengatasi atau memelihara trotolan yang sifatnya itu rengas atau giras. Nah, ketika sudah dipersiapkan sangkarnya atau wadahnya, kita perhatikan dari pangkringannya. Pangkringannya sebaiknya itu model lurus saja. Untuk bahan itu bisa kayu serut atau kayu pabrikan, bisa kayu asem dan sebagainya. Yang pasti dia lurus supaya mempermudah ketika trotolan tersebut menjangkau makanan dan minuman. Kalau model lengko atau gawang itu biasanya ada lengkuan di ujungnya pangkringan itu. Nah, itu kan nanti pangkringan tidak sejajar dengan pakan atau cepuk makanan dan minumannya, itu mempersulit trotolan untuk menjangkau makanan dan minumannya. Nah, itu untuk pangkringan. Terus untuk cepuknya sendiri itu kita pilih yang cepuk terbuka supaya lebih jelas ketika trotolan tersebut mengamati pakan dan minumnya. Nah, itu. Terus untuk alas bagian bawah biasanya itu ada karpet atau semacam alas itu. Kalau memang trotolan tersebut model sangkarnya itu jeruji alas, itu rapat-rapat dan susah ketika makanan jatuh ke bawah, atau biasanya ekstra puding itu trotolan makan ekstra puding itu tidak langsung dimakan, atau dibuat mainan dulu atau dimatikan terlebih dahulu. Misal cacing, misal jangkrik dalam kondisi masih hidup itu tidak langsung dimakan, dia biasanya dimatikan dulu di bawah. Nah, itu untuk mempermudah trotolan tersebut supaya tidak ekstra puding tersebut tidak ke bawah jerujinya, itu untuk alas ditaruh di atas jeruji. Nah, itu salah satu trik juga yang kami berikan atau saya berikan kepada Anda untuk perawatan trotolan. Nah, terus untuk perawatan harian yang baru saja kita adopsi trotolan tersebut, kita harus teliti benar, mencermati benar trotolan itu kondisinya seperti apa. Misal kondisinya memang masih kecil,
misal kondisinya itu masih perlu suap atau bantu disuap, ya kita harus menyuapnya minimal 3 hari dalam waktu 1 hari, yaitu pagi, siang, dan sorenya ketika mau istirahat atau dia tidur. Nah, di situ sediakanlah for yang semi basah atau basah dan for kering, supaya nanti trotolan itu akan memilih sendiri for yang mana yang dia inginkan atau dia pilih. Itu biarkan dua jenis for, yaitu kering dan basah. Nah, untuk trotolan yang baru kita rawat, kita harus memantaunya setiap hari. Minimal di pagi hari kita keluarkan, kita cek kondisinya seperti apa. Kalau memang fit, ya kita rawat ala kadarnya. Yang pasti kita buat kenyang untuk trotolan yang baru kita adopsi dan kita rawat. Kalau untuk saya mungkin 7-10 hari itu saya untuk extra fooding saya jor. Cacing dan jangkrik saya biasa ngasih makanan extra fooding ke trotolan atau anis merah, yang lainnya itu hanya 2 itu, cacing dan jangkrik. Cacing bisa saya berikan 3-5 ekor. Kalau untuk jangkriknya bisa 5-10 ekor, tergantung dari kemauan si burungnya itu atau si anakan itu kenyangnya makan berapa. Itu nanti bisa dilihat dari setiap kita ngasih 1 suapan atau 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Nah, nanti di situ kan kita bisa memantau. Kalau memang dia masih minta, kita kasih lagi satu lagi sampai dia berhenti minta makan, atau kita taruh di tempatnya atau wadahnya tidak dimakan, berarti itu sudah tandanya dia sudah kenyang, tidak meminta lagi makanan. Nah, itu salah satu trik juga yang kami berikan kepada Anda untuk membuat burung itu kondisi kenyang. Rawatan 1 hari sampai 10 hari atau setengah bulan, tergantung dari kondisinya seperti apa. Nah, setelah itu kita juga harus mengenalkan extra fooding yang lain, yaitu buah-buahan. Bisa pepaya, bisa pisang, bisa buah yang lainnya yang sekiranya memang cocok dan aman untuk anis merah. Kalau untuk saya hanya pisang, pepaya, terus pir, terus sama apel. 4 buah itu cukup. Nah, terus untuk rawatan hariannya pun ketika kita sudah merawat atau memantau kondisinya trotolan tersebut di 1 hari sampai hari ke-15 atau 10 itu kita pantau. Kalau memang sudah istilahnya itu sudah siap untuk dirawat harian, lah kita baru terapkan rawatan harian yang akan kita terapkan kepada trotolan tersebut. Untuk rawatan mulai di setel atau mulai teratur untuk perawatannya, misal dari mandi, terus jemur, terus extra fooding yang akan kita berikan ke trotolan, terus mandinya pun juga di karamba. Lah, itu salah satu rutinitas rawatan atau perawatan yang kita terapkan ke peliharaan kita itu, yaitu anis merah. Nah, untuk kegunaan sendiri dari extra fooding, yaitu pertama cacing itu kalau untuk trotolan atau anakan itu biasanya efek dari pemberian cacing itu membuat trotolan atau anakan itu singset, kenceng, bahasanya seperti itu. Terus untuk jangkrik itu, kalau saya amati, versi saya, jangkrik itu membuat dia kenyang dan lebih menggemukkan trotolan yang masih, atau mengkondisikan trotolan yang masih agak kurus atau kurus supaya dia
gemuk atau istilahnya itu bodinya itu atau tubuhnya itu fit atau bugar. Nah, seperti itu untuk jangkrik. Kalau untuk buah-buahan itu memperlancar pencernaan atau membuang racun yang ada di dalam pencernaan lewat kotorannya itu. Itu fungsi dari buah. Nah, untuk penjemuran pun kita sesuaikan. Untuk trotolan itu jangan terlalu lama, 5 sampai 10 menit atau 15 menit cukup untuk penjemurannya. Nah, untuk mandi karamba, trotolan yang masih sangat kecil kita sesuaikan dengan tinggi kakinya. Kalau tinggi kakinya trotolan itu biasanya belum memanjang atau kondisinya itu belum tinggi. Nah, itu lebih baik untuk volume airnya itu dikurangi atau sedikit, disesuaikan saja dengan tingginya kaki tersebut. Nah, di situ kita bisa memantau ketika kita masukkan anakan tersebut ke dalam karamba, diukur saja takaran tinggi kakinya seberapa. Lah itu kalau biasa saya lebih mudahnya seperempatnya dari baki atau tempat airnya itu yang ada di dalam karamba. Dan kita kalau memang kondisinya trotolan tersebut masih kecil, itu kita harus mengawasinya terus. Yang saya takutkan, pengalaman saya ketika trotolan yang masih kecil kita ajari mandi karamba, yaitu dia tenggelam karena semua badan basah kuyup, tidak bisa loncat ke tangkringannya. Lah itu tenggelam terus, dia di bawah terus, jadi tidak bisa mangkring atau loncat ke pangkringannya itu. Nah, itu salah satu trik juga, kita harus mengawasinya ketika kita memandikan atau mengajari mandi di dalam karamba. Nah, itu. Terus untuk perawatan hariannya, kalau sudah semua rawatan yang sudah saya terapkan 1 sampai 15 hari kalau memang sudah memungkinkan. Untuk pengkerodongan saya belum memberikan kerodong atau mengkerodong burung dalam waktu yang ditentukan atau waktu tersendiri. Itu waktu hari 1 sampai 15 atau seterusnya sesuai dengan kondisinya burung itu belum saya kerodong, masih saya ablak pagi, siang, sore, malam saya ablak. Kalau untuk malam saya istirahatkan di dalam ruangan. Kalau untuk pagi sampai sore saya istirahatkan di teras yang sekiranya memang teduh dan aman dari gangguan lingkungan ataupun hewan-hewan yang lainnya. Nah, itu salah satu pengkondisian atau pengadaptasian trotolan atau anakan itu ke cuaca ataupun lokasi lingkungan kita berada. Nah, itu salah satunya dari trotolan atau perawatan anakan trotolan anis merah. Seperti itu yang saya terapkan selama ini. Nah, ketika kita sudah merawatnya dan sekiranya memang trotolan tersebut sudah istilahnya itu bisa kita rawat secara mandiri atau rawatan harian, lah itu nanti kita lanjut ke rawatan hariannya. Untuk rawatan harian yang saya terapkan selama ini ketika saya pribadi merawat anakan yang sudah mandiri dan berani dirawat secara harian, yaitu setiap harinya memang saya full prodong minimal itu 2 hari sekali. Biasa saya rawat hari Selasa, terus hari Kamis, terus hari Sabtu. Nah, itu di hari tersebut itu saya keluarkan, saya embunkan. Saya sering mengembunkan trotolan atau anakan supaya dia bisa mendapatkan yang pertama cuaca atau udara yang masih segar di pagi hari. Terus itu saya lanjut sampai
ya sekitar jam setengah 7 atau jam 7, ketika terik matahari itu sudah mulai nampak, cahaya matahari sudah mulai nampak, itu baru saya mandikan. Habis mandi terus saya kasih extra fooding. Biasanya di hari Selasa dan Kamis itu saya berikan extra fooding jangkrik. Kalau untuk cacingnya saya berikan di hari Sabtunya sehabis mandi. Nah, ini pagi di hari Senin, hari Selasa, terus hari Kamis dan hari Sabtu itu saya keluarkan untuk embun. Habis embun lanjut jemur sebentar sekitar 15 menitan, terus langsung saya mandikan. Nah, itu untuk sangkar dibersihkan yang bagian bawahnya itu kotorannya. Nah, sekalian kita ganti pakan dan minumannya, terus kasih extra fooding ngaruh hari Selasa jangkrik itu 3 ekor atau sampai 5 ekor, 3 sampai 5 ekor lah cukup. Terus di hari Kamisnya juga rutinitas seperti itu. Berarti di hari Senin, Rabu, dan Jumatnya dia full krodong di tempat istirahatnya atau di dalam ruangan, tidak saya keluarkan atau tidak saya buka krodongnya. Nah, lanjut di hari Sabtunya biasanya saya seling, itu saya kasih cacing untuk extra foodingnya. Sehabis mandi itu saya kasih cacing 2 ekor itu cukup, tidak lebih kalau untuk cacingnya, karena memang kita tidak memaksakan kondisi burung biar supaya gacor atau supaya singset atau kencang atau birahinya nampak, itu tidak. Salah satu kondisi burung yang bunyi itu pasti ada birahinya. Nah, biasanya birahi muncul itu nanti dia akan dibarengi dengan kicauannya atau kegacorannya itu. Salah satu burung bunyi yaitu ada birahinya. Tapi saya tidak pernah memaksa kondisi burung. Biarkan birahi tersebut atau gacornya burung itu, biarkan dia yang mencari kenyamanannya dulu. Terus nanti supaya dia mendapatkan kenyamanan dan ketenangan, baru dia bunyi dengan sendirinya, pasti, itu pasti. Saya tidak pernah memaksa burung biar cepat gacor, biar cepat paler, atau biar cepat kondisi, itu enggak. Biarkan burungnya yang istilahnya itu apa ya, meminta atau kemauan dari burungnya itu sendiri. Nah, itu adalah perawatan secara detailnya atau runtutnya dari kita adopsi trotolan sampai nanti kita rawat hariannya. Nah, ketika burung tersebut mulai memerah, itu biasanya dia memasuki ke tahapan mutasi atau mabung bulu dewasa atau perubahan bulu lepas trotol ke mutasian. Lah, di situ tergantung, kalau memang kondisinya anakan itu tipikal atau sifatnya anakan tersebut itu mudah bunyi, atau ibarat kata ada tiga kriteria anakan yang di situ itu tentang bunyinya. Ada yang cepat bunyi, mungkin beberapa bulan kita rawat sudah bunyi, itu ada karakter burung seperti itu atau anakan seperti itu. Terus yang sedang itu biasanya perawatan 6 sampai 9 bulan itu biasanya relatif sedang seperti itu. 6 sampai 9 bulan itu burung biasanya kebanyakan sudah bunyi atau ngeplong, bahasanya ngeplong. Tapi juga ada juga yang lama, dia merah dulu terus baru dia bunyi sampai 1 tahun 2 tahun juga ada. Nah, itu memang salah satu tugas perawat, harus bersabar merawat burung yang sifatnya atau karakternya itu lama dalam bunyinya. Nah, itu salah satu kesabaran kita diuji di situ.
Nah, kalau fase normalnya itu 9 sampai 1 tahun itu biasanya trotolan atau anakan itu akan mutasi ke bulu dewasa. Nah, setelah itu kita kerodong untuk pengkondisian atau perawatan burung yang mabung itu full kerodong. Jangan sampai di jemur ataupun embun. Untuk mandinya tetap sama, perawatan tetap sama, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu di pagi hari atau sore hari, jangan di siang hari. Kalau siang hari biasanya rawan terlalu panas, nanti kontraksi dari cuaca yang panas kita mandikan, itu biasanya itu ada gesekan yang nantinya akan berefek atau berdampak negatif ke burungnya. Biasanya pagi atau sore saja untuk memandikan atau merawat burung khususnya untuk anis merah. Nah, di situ yang saya terapkan seperti itu. Ketika kita memasuki burung tersebut mabung, sebelum mabung tandanya seperti ini. Tandanya ada burung yang tipikal mabungnya itu turun bulu kecil terlebih dahulu. Untuk apa istilahnya, dia mengasih tanda dia mau mabung, itu ada yang bulu yang rontok itu atau yang lepas itu yang bulu kecil terlebih dahulu. Enggak apa-apa, itu memang kemauan dari burung atau karakternya burung seperti itu, atau mintanya burung seperti itu, mabung rontoknya bulu kecil terlebih dahulu. Ya udah, kita tunggu dari lepas bulunya yang besar, misal ekor, sayap. Biasanya sayap. Kalau ekor mungkin itu enggak terlalu dominan untuk mengidentifikasi burung mabung. Kalau untuk lepas sayap lebih dari 2 atau 3 helai, itu biasa saya langsung kondisikan burung tersebut ke proses mabung. Nah, untuk pengkondisian proses mabung itu biasanya saya terapkan 10 hari atau 15 hari itu saya kondisikan terlebih dahulu. Biasanya supaya nanti mabungnya itu sempurna. Kebanyakan burung yang saya rawat, saya terapkan pola rawatan seperti yang akan saya jelaskan seperti nanti. Nah, itu kebiasaan atau umumnya burung yang saya rawat, alhamdulillahnya itu mabungnya sempurna atau turun bulu sempurna atau turun bulu semuanya. Nah, treatment atau pola rawatan yang saya terapkan sebelum kita rawat mabung, ketika kita tengok terlebih dahulu kalau bulu pedoman saya bulu sayap. Bulu sayap itu lebih lepas dari lebih 3 helai, berarti dia memang minta rawatan mabung. Biasa langsung saya terapkan rawatan mabung. Persiapannya yaitu 15 hari cukup full, atau kita jor cacing terlebih dahulu. Buah kita lepas, jangan diberikan buah. Untuk mandi tetap, tapi tidak ada rawatan di embun ataupun jemurnya. Full kerodong, dia keluar kerodong hanya di pas waktu kita merawat di hari Selasa, Kamis, dan Sabtunya itu. Nah, sehabis kita rawat, kita masukkan ke karamba, jangan disemprot semprot atau dipaksa mandi, itu jangan. Biarkan dia, kalau mau mandi ya mandi, kalau enggak ya enggak apa-apa. Setelah kita bersihkan sangkar selesai, langsung kita masukkan lagi. Nah, di situ kita taruh cacing sebanyaknya. Kalau yang saya terapkan, kalau ditakar dengan ekor itu biasa saya kasih hari pertama saya kasih 3. Kalau dia langsung dimakan habis, hari berikutnya, hari kedua saya berikan 5. Terus saya berikan lagi, misal habis lagi saya berikan 7 ekor
atau 10 ekor itu cukup. Itu setiap hari untuk merawat burung yang mau memasuki proses mabung. Setiap hari jor cacing. Selama 15 hari atau 10 hari cukup, sesuai dengan kenyangnya burung ini makan cacing berapa. Bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 10 atau seterusnya. Nah, itu biasa yang saya lakukan. Nah, ketika sudah memasuki pola rawatan seperti itu, lah kita rawat secara rawatan mabung tanpa EF, tanpa jemur, tanpa buah, dan tanpa embun. Nah, full krodong. Nah, itu rawatan mabungnya. Nah, setelah proses mabung dilalui dan proses mabung itu sudah selesai, biasanya kalau burung yang sudah selesai mabung bisa kita lihat dari kayak bubuk putih-putih itu sudah tidak ada atau sudah tidak jatuh ketika kita bersihkan sangkar, dan serbuk putihnya atau biasa disebut itu ketombe dari burung tersebut itu sudah tidak jatuh atau sudah tidak ada, berarti itu tandanya burung sudah selesai mabung. Tapi jangan terlebih dahulu kita terapkan pola rawatan atau settingan supaya kita mempercepat atau memaksa burung gacor lagi atau kondisi lagi, itu jangan sampai. Kita nikmati prosesnya, kita ikuti alurnya supaya memang burung ini terlebih dahulu mendapatkan kenyamanan perawatan yang akan kita terapkan, entah itu mau dirawat harian, entah itu mau disiapkan di lapangan. Karena proses atau perawatan burung yang setelah mabung ini adalah mulai dari nol. Kalau persiapannya tergesa-gesa, terburu-buru, kita di samping itu burung belum siap menerima pola rawatan yang kita inginkan, yang kita terapkan, nantinya pasti akan salah satu dari sifat emosi, sifat birahinya itu nanti akan berlebihan. Bisa dikatakan tidak akan stabil kalau kita terburu-buru menerapkan pola rawatan burung yang sehabis mabung. Nah, pola rawatan seperti apa yang saya terapkan selama ini? Nah, selama ini ketika proses mabung sudah selesai dengan tanda yang saya sebutkan tadi, saya biasanya full ablak. Rawatan pola yang saya terapkan itu full ablak. Sama setiap hari itu full ablak, dari pagi, siang, sore, malam itu full ablak, tapi di dalam ruangan. Pilihlah atau tempatkanlah burung di dalam ruangan yang di situ sekiranya nyaman dan terhindar dari atau jauh dari ancaman hewan-hewan yang sekiranya itu nanti akan mengancam keselamatan atau kesehatan dari burung tersebut. Nah, kita tempatkan di satu ruangan yang aman, full ablak, tidak saya kerodong selama kondisinya burung itu memang benar-benar stabil, dari stabil birahinya dan emosinya. Biasanya kita bisa menebak atau perawat itu menganalisa burung yang sudah stabil seperti apa, dia gacor, dan nanti tidak emosi dan birahinya itu sudah stabil atau tidak galak atau tidak terlalu birahi. Nah, itu nanti semua perawat pasti bisa menganalisanya. Jangan terlebih dahulu terburu-buru menerapkan pola rawatan yang akan kita terapkan harian ataupun settingan lomba. Itu jangan terlebih dahulu. Kita kondisikan terlebih dahulu burung. Nah,
Kalau burung tandanya biasanya saya dari kemauan burung itu. Kemauan burung kalau memang sudah kondisi dia biasanya gacor. Gacor dengan sendirinya dengan pola rawatan yang saya terapkan tadi, full ablak, belum saya jemur, belum saya embun, belum saya kasih ekstra puding berupa hewan. Kalau untuk buah sudah saya kasih. Setiap harinya itu sudah saya kasih buah. Nggak apa-apa kalau untuk buah masih aman untuk pengondisian birahi dan emosinya itu. Nah, setelah itu gacor dan kita perlahan keluarkan burung tersebut. Kita keluarkan, embun dulu, jangan dijemur dulu. Takutnya kalau terburu dijemur nanti biasanya tumbuhnya atau keringnya bulu. Biasa saya sebut keringnya bulu itu tidak normal. Bisa melintir atau bisa bahasanya itu tidak rapi lah. Nah, itu salah satu saya menghindari dari penjemuran burung yang terlalu dini. Nah, itu saya hindari supaya memang benar-benar burung tersebut kondisi terlebih dahulu. Tapi sudah mulai saya embunkan setiap hari tidak apa-apa, 2 hari sekali tidak apa-apa, sebelum dia dirawat atau dimandikan di hari Selasa, Kamis dan Sabtu kita embunkan terus. Nah, main embun dulu. Nah, pasti dia akan mulai gacor lagi. Jangan sampai di-track terlebih dahulu atau dicas, bahasanya jangan sampai dicas. Nah, itu sangat rawan. Kalau kita terburu-buru mengecas burung yang sesudah mabung, itu nanti akan terganggu di emosinya. Pasti emosinya meledak. Nah, ketika emosi meledak, over emosi, biasanya sangat susah untuk mengembalikan atau menyetabilkan emosi burung tersebut. Jangan dicas terlebih dahulu sebelum dia kondisi benar-benar kondisi fit. Mungkin untuk perawatan setelah mabung itu 2-3 bulan kalau dipatok dari waktu, atau kita patok waktu itu 2-3 bulan tergantung dari kondisi bulunya. Kalau bulu memang sudah kering itu bisa dibedakan antara bulu muda dan bulu kering, itu pasti bisa dibedakan. Nah, mungkin untuk penjemuran itu biasa saya lakukan itu waktu 1 bulan setelah mabung selesai, itu baru saya berani menjemur burung tersebut. Kalau untuk mandinya masih sama, pagi itu saya mandikan burung. Terus sebelum dia setelah dia embun, lanjut jemur sebentar, terus saya mandikan di pagi harinya tersebut untuk mengondisikan burung yang setelah mabung. Belum saya pindah ke perawatan mandi malam, itu belum saya terapkan. Nah, di situ itu pola rawatan yang selama ini saya terapkan ketika merawat burung atau mengadopsi dari anakan sampai mutasi atau lepas trotol mabung ke bulu dewasa atau mutasi. Lah, seperti itu yang saya terapkan pola rawatannya. Seperti tadi yang sudah saya berikan atau sudah kita buatkan perawatannya seperti itu. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe supaya kita selalu bisa berinteraksi dan supaya kita selalu bisa berbagi lewat media konten-konten yang saya buat seperti ini. Terima kasih.